Calon Tumbal Pesugihan, Part 20, Keinginan Jahat Hesti. Roy masuk ke dalam rumah dengan perasaan marah yang luar biasa. Marah terhadap Dinda, marah terhadap Agil, dan bahkan marah terhadap Rini yang berani memaki-maki serta menunjuk-nunjuk wajahnya di depan umum. Andai tadi Pak RT tidak mendekat, genderuwo peliharaannya sudah akan meraih Rini dan merasukinya. Sayangnya, Pak RT datang dan mengacaukan niatnya untuk membungkam Rini melalui genderuwo peliharaannya. Setelah Roy masuk ke dalam rumah, Pak RT pun langsung pergi dan tampak berbincang dengan Pak Agung. Mungkin mereka sedang membicarakan keributan yang baru saja terjadi. Hati Hesti terasa sangat sakit. Ia marah karena suaminya ternyata meminta Dinda secara terang-terangan untuk menjadi istri keduanya, dan juga marah karena tadi ia melihat Agil yang tengah dipeluk dengan erat oleh Dinda. Entah mengapa hatinya merasa panas. Kenapa suaminya sendiri harus setega itu kepadanya dan meminta Dinda menjadi istri keduanya? Lalu kenapa Agil kini bersedia dipeluk oleh Dinda dan tidak tampak risih seperti dulu saat mereka masih remaja? Kenapa Dinda harus menjadi pusat perhatian Roy dan Agil, padahal Hesti merasa dirinya jauh lebih cantik daripada Dinda? Hesti pun segera masuk ke dalam rumah dan mendekat pada suaminya dengan wajah sangat marah. "Apa-apaan itu, Pak? Apa-apaan itu tadi? Kenapa Papa harus menghalang-halangi Neng Dinda agar tidak dekat dengan Kak Agil? Kenapa Papa juga meminta Neng Dinda untuk menjadi istri kedua Papa? Kenapa?" murka Hesti begitu histeris. "Karena kamu sudah tidak cantik lagi. Karena kamu sudah tidak terlihat segar lagi seperti dulu, padahal usia kamu sama dengan usia Neng Dinda. Kamu itu cepat tua dan keriput. Selain itu juga, karena kamu tidak bisa punya anak. Berapa tahun kita berumah tangga? Mana anakku? Apa kamu pernah hamil selama ini? Aku harap kamu bisa paham dengan sendirinya atas apa yang kurang dari diri kamu itu," balas Roy, membentak dengan kejam ke arah Hesti. Hesti pun terdiam sambil memegangi dadanya yang terasa sakit, usai mendengar apa yang Roy katakan tentangnya. Dulu tak pernah begini. Dulu Roy sangat mencintainya dan bahkan tak pernah berbuat kasar padanya sama sekali. Tapi sekarang seakan semuanya telah menguap dan tak berarti lagi di mata Roy. Roy benar-benar berubah dan tidak pernah semanis dulu lagi ketika sedang berusaha merebut Hesti dari Agil. "Teganya kamu, Pak. Teganya kamu membanding-bandingkan Mama sama Neng Dinda. Jahat kamu, jahat," jerit Hesti seraya terisak di tempatnya berdiri saat itu. "Alah, enggak usah drama kamu. Kamu juga enggak akan mau sama aku kalau bukan karena aku jauh lebih kaya dari si Agil. Wajar kalau sekarang aku juga menilai kamu dari segi fisik dan kekurangan yang ada di dalam diri kamu. Kamu juga dulu menilai aku dari segi fisik dan kekurangan, sampai-sampai kamu dan kedua orang tuamu mengusirku dengan kejam disaksikan oleh seluruh warga kampung Cijanur sini. Jadi jangan kamu sok merasa tersakiti dengan apa yang aku lakukan sekarang. Kamu juga bukan orang suci ketika aku nikahi. Kamu hanya perempuan matre yang rela membuang Agil demi mendapatkan kekayaan yang aku miliki." Roy membentak semakin menggila ke arah Hesti. Hesti kini terduduk lemas di lantai rumahnya, sementara Roy bergegas pergi keluar usai mengambil kunci mobil dari atas bufet. Laki-laki itu segera mengeluarkan mobilnya dari garasi bertepatan saat Agil tengah mengantar Dinda kembali ke rumahnya. Rini juga masih ada di depan gerbang rumah itu, dan saat Roy hendak menatap lama-lama ke arah Dinda dan Agil, Rini sudah lebih dulu kembali meneriakinya. "Mau apa lagi kamu lihat-lihat? Pergi sana, urus urusanmu sendiri," usir Rini, yang kemarahannya benar-benar sudah sampai di ubun-ubun dan tak bisa ditahan-tahan lagi.
Roy segera menginjak pedal gasnya dalam-dalam hingga mobilnya hampir melompat dari tempatnya berhenti saat itu. Agil hanya bisa melindungi Dinda dan Rini tanpa berkomentar tentang bagaimana kelakuan Roy yang semakin menjadi-jadi. Ia ingin menenangkan hati Dinda agar tak semakin risau atas emosi dirinya yang sulit untuk dikendalikan. Ia ingin Dinda percaya kepadanya dan tidak lagi harus menangis serta menyalahkan diri sendiri. Udah ya, Neng, jangan dipikirin lagi. Insya Allah kakak enggak bakalan lagi tersulut emosi kalau Roy mencoba memancing seperti tadi. Kak Agil enggak mau lihat Neng Dinda nangis lagi. Kak Agil ikut merasa bersalah kalau sampai Neng Dinda nangis lagi seperti tadi, janji Agil. Dinda pun mengangguk pelan sambil menatap wajah Agil yang masih terlihat sangat khawatir terhadap keadaan Dinda saat itu. Kak Agil, jangan lupa makan nasi gorengnya, ya. Habisin, biar Kak Agil tetap sehat, pesan Dinda, meski suaranya jelas tak bisa berbohong bahwa dirinya tengah menahan perasaan sedih. Agil pun mengangguk seraya tersenyum ke arah Dinda. Usai mendengar pesan yang Dinda utarakan untuknya, Hesti yang berniat menyusul suaminya terdiam sesaat ketika melihat Agil dan Dinda ada di gerbang rumah Dinda bersama Rini. Perasaan Hesti semakin hancur karena kini ia bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Agil tengah tersenyum penuh kasih sayang terhadap Dinda. Padahal dulu seingat Hesti, Agil sama sekali tidak suka melihat wajah Dinda terutama dari jarak dekat. Dinda memang cantik, namun Agil dulu lebih terpikat dengan kecantikan wajah Hesti. Namun kini semuanya telah berbeda, dan Hesti merasa Agil tampaknya benar-benar telah melupakan dirinya ketika Dinda kembali ke kampung Cijanur. Pasti kakak akan habisin, tenang aja. Tadi sebenarnya udah habis setengah kotak, soalnya rasa nasi goreng buatan Neng Dinda enak banget. Udah ya, Neng Dinda jangan sedih lagi. Nanti kesan imut di wajahnya Neng Dinda bakalan luntur kalau sedih terus, bujuk Agil sambil mencubit lembut kedua pipi Dinda. Udah panas nih cuaca, mau jemur pakaian. Tadi belum sempat dijemur soalnya itu pakaian, goda Rini seraya tersenyum-senyum agar Agil dan Dinda tidak lupa daratan. Agil dan Dinda pun mundur selangkah agar jarak mereka tak terlalu dekat. Keduanya juga terlihat seperti sedang menahan perasaan masing-masing ketika Rini menggoda dengan sengaja. Hesti menggeram di tempatnya ketika melihat adegan mesra yang terjadi antara Agil dan Dinda saat itu. Jangankan mencubit kedua pipi Dinda, dulu Agil sering mengatakan bahwa dirinya tidak bisa berdekatan dengan wanita itu. Tapi apa yang dilihatnya sekarang sudah jauh berbeda dengan masa di mana ia adalah ratu bagi kehidupan Agil. Sekarang, tampaknya Dinda adalah ratu yang telah menggantikan posisi Hesti di dalam hati Agil. Ya udah, Kak Agil pulang dulu ya Neng Dinda. Assalamualaikum, pamit Agil. Waalaikumsalam Kak, balas Dinda dengan wajah merah, semerah kepiting rebus. Apa yang ia lihat pada Agil dan Dinda saat itu membuat hati Hesti semakin sakit. Sakit karena adanya sesal karena telah meninggalkan Agil di masa lalu, serta sakit karena suaminya yang selalu ia junjung dan bela di depan banyak orang kini justru hendak menduakannya dan memperistri Dinda. Ia tahu bahwa Dinda jelas takkan pernah mau menjadi istri kedua Roy. Namun ia tetap merasa sakit hati karena Roy jelas telah memiliki perasaan kepada Dinda. Dan yang lebih menyakitkan bagi Hesti adalah, pada akhirnya nanti Agil mungkin akan benar-benar berlabuh pada Dinda yang tidak pernah berhenti mencintainya selama ini. Hesti tak bisa membohongi dirinya. Di dalam hatinya yang tidak diketahui oleh siapapun, masih ada nama Agil tersimpan di sana. Masih ada harapan di dalam dirinya akan sebuah keinginan untuk hidup bersama Agil.
Meskipun dulu ia hanya mempermainkan perasaan Agil agar Dinda merasa panas dan cemburu, namun keinginan untuk memiliki Agil di saat Dinda kembali ke Cijanur juga kembali tumbuh di dalam hati Hesti. Ia merasa iri dengan perhatian yang Agil berikan kepada Dinda. Ia marah karena Agil sudah tidak lagi mengingatnya sama sekali. Andai dulu aku tidak mencampakkannya demi Roy, mungkin aku takkan merasakan sakit hati sedalam ini. Dan mungkin juga, aku telah berbahagia denganmu meski tak hidup dalam kemewahan. Dan juga, mungkin aku akan merasa puas jika melihat Dinda menderita saat kamu kumiliki seutuhnya Kak Agil. Batin Hesti benar-benar merasa tersakiti. Dinda dan Rini pun masuk ke dalam rumah. Tak lupa mereka mengunci pintu rapat-rapat agar tidak ada orang yang bisa masuk tanpa izin. Mereka berdua langsung menuju ke meja makan, di mana makanan Rini masih tersisa setengah piring dan makanan di piring Dinda masih utuh karena belum tersentuh sama sekali. Yah, nasi gorengnya jadi dingin, keluh Rini sambil memanyunkan bibirnya. Selimutin aja kalau dingin, biar bisa hangat lagi, saran Dinda. Rini pun mendelik seraya menatap ke arah Dinda, dengan ekspresi wajah tak percaya atas saran yang baru saja ia dengar dari mulut sahabatnya itu. Wah, parah nih anak, baru dicubit sekali doang sama Kak Agil, otaknya langsung kacau. Lemah sekali Anda, sindir Rini tak pandang bulu. Dinda pun tersenyum-senyum sambil memegangi kedua pipinya yang tadi baru saja dicubit oleh Agil. Mulai sekarang gue enggak mau cuci muka, ujar Dinda. Lah, kenapa? Tanya Rini, heran. Gue enggak mau jejak-jejak cubitan manisnya Kak Agil hilang dari kedua pipi gue, jawab Dinda sambil memejamkan kedua matanya dengan ekspresi yang imut. Terus, lo enggak bakal wudu dong? Kalau enggak wudu, lo enggak bakal bisa salat dong? Hati-hati, jatuh cinta sih jatuh cinta. Cuma kalau jatuh cinta bisa bikin elo masuk neraka, mendingan elo jomblo seumur hidup deh, Din, biar bisa masuk surga, saran Rini, berharap bisa membuat Dinda membatalkan niatnya tak mencuci muka. Ish, lo itu enggak bisa banget diajak ngelawak, ya? Sebel gue kadang-kadang, omel Dinda sambil mulai melahap nasi goreng dinginnya. Agil tiba di warung tak lama kemudian. Ia segera membantu Jaya dan Denny melayani pembeli bubur sebelum jam 10 tiba. Aroma tongseng tampak sudah tercium dengan jelas oleh Agil, sehingga ia sadar kalau waktu saat itu sudah hampir menunjukkan pukul 8 pagi, yang artinya daging kambing pada tongseng sudah mulai empuk. Neng Dinda udah diantar sampai rumahnya, tanya Jaya. Udah, Pak. Tadi Neng Rini yang menemani dia masuk, karena Neng Rini ternyata masih nunggu di depan pagar rumah mereka, jawab Agil. Udah enggak nangis kan? Bapak tadi udah usaha menenangkan Neng Dinda biar enggak nangis, tapi Neng Dinda kayaknya sedih banget lihat kamu marah besar kayak tadi. Lain kali jangan marah lagi di depan Neng Dinda. Seumur hidup dia enggak pernah lihat almarhum papa dan mamanya marah. Jadi bapak harap kamu jangan sampai memperlihatkan kemarahan kamu sama orang lain di hadapan dia. Jaga perasaannya, seperti dia menjaga perasaan kamu selama ini, pesan Jaya kepada Agil. Agil mematung di tempatnya berdiri saat itu, usai mendengar apa yang Jaya katakan tentang almarhum kedua orang tua Dinda. Ia benar-benar tak memikirkan ke arah sana ketika sedang meluapkan amarahnya kepada Roy di depan Dinda. Ia benar-benar lupa kalau dulu Dinda itu selalu disayang dan diperlakukan dengan lembut oleh papa dan mamanya. Ia lupa kalau Dinda adalah putri tunggal di dalam keluarganya dan sangat dicintai meski sering dididik untuk menjadi pribadi yang mandiri. Ia benar-benar lupa semua itu dan baru sadar ketika Jaya mengungkitnya. Udah,
Enggak usah dipikirin terlalu jauh lagi sekarang. Coba masuk ke rumah, lihat tongseng yang Bapak masak udah matang atau belum. Biar nanti di sini Bapak sama Denny yang urus, pinta Jaya, sambil mengusap kepala Agil dengan penuh rasa sayang. Iya, Pak, Agil masuk dulu, balas Agil begitu pelan. Setelah Agil masuk ke dalam rumah, ponselnya tiba-tiba saja bergetar di dalam saku celana training yang dipakainya saat itu. Ia membuka ponsel tersebut dan sebuah pesan di WhatsApp terlihat olehnya dari nomor yang belum ia kenali. Sebuah foto terlihat di sana dan itu adalah foto Dinda yang sedang makan. 082544454xxx. Assalamualaikum. Maaf nih Kak Agil, punya saran untuk menghentikan senyum tidak jelas di wajah Dinda enggak? Sejak kakak cubit pipinya tadi, dia enggak berhenti senyum-senyum sendiri tuh. Rencananya nanti siang mau aku bawa ke psikiater kalau masih senyum-senyum sendiri terus. Agil tertawa selama beberapa saat sambil menyimpan nomor ponsel yang ternyata adalah milik Rini. Ia kemudian membalas pesan itu dengan cepat. Kak Agil coba suruh telepon kakak. Siapa tahu senyum-senyumnya Neng Dinda bisa berhenti kalau udah telepon kakak. Rini, itu sih bukan solusi untuk membuat Dinda berhenti senyum-senyum, tapi malah akan memperparah keadaannya kalau sampai mendengar suara Kak Agil. Denny mengintip diam-diam dari arah belakang. Lagi chat sama siapa kamu teh? Tanyanya. Sama Neng Rini. Nih, lihat aja, jawab Agil seraya menyerahkan ponselnya ke tangan Denny. Denny menerima ponsel Agil lalu dengan cepat menyalin nomor Rini untuk disimpan ke ponselnya sendiri secara diam-diam. Elah, bisa-bisanya kamu main cubit-cubitan sama Neng Dinda di depannya Neng Rini. Wah, perlu dilaporin ke bapak ini mah, ancam Denny. Agil pun menoleh sambil tersenyum miring ke arah Denny. Bilang aja kalau kakak sirik. Sana, cubit-cubit mangkuk di luar, saran Agil. Denny pun kini hanya bisa ternganga saat mendengar apa yang Agil katakan. Dasar adik durhaka, omelnya. Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.